Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng gua Andra dari Platinum Auto Workshop. Hari ini kita akan bikin video satu unit mobil yang mana mobil ini udah direstorasi dan kondisi awalnya itu lumayan cukup parah ya kalau menurut gua dengan mobilnya. Nah, apa mobilnya dan bagaimana hasil dari restorasi mobil ini? Makanya kalian harus ikuti video ini sampai selesai. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, di like, di komen, di share, dibagi-bagiin semua ke teman-teman kalian biar channel ini makin berkembang. Oke, stay tune guys. Waktu itu gue kedatangan satu unit mobil Toyota Alphard Gen 2. Ini kalau nggak salah tahun 2011. Jadi kondisinya mobil ini udah lumayan parah ya, karena dengan umur dan kondisi pemakaian yang juga sudah lumayan cukup lama, udah kalau dihitung sekarang kalau 2011 berarti umurnya udah lebih dari 10 tahun. Jadi kondisinya menurut gua wajar aja untuk direstorasi kembali dan kondisinya itu sangat kusut banget menurut gua. Jadi ownernya memutuskan untuk mengerok total dan merapikan bodi dari Toyota Alphard Gen 2 ini karena mobil ini cukup bersejarah juga bagi beliau. Jadi dia memutuskan untuk dirapikan kembali, direstorasi kembali. Ada beberapa bagian-bagian yang harus kita rapikan. Contoh di bagian sebelah kiri itu ada semacam kayak kempot, entah kena batu, keserempet atau apa gua nggak tahu. Nah itu kita juga harus rapiin. Kemudian part-part barang-barangnya juga banyak yang kurang, banyak yang udah rusak. Di bagian bumper belakang itu gue lihat kemarin udah lumayan cukup parah ya, dan itu mungkin akan kita lakukan penggantian. Nah di bumper depan juga udah pada mangap-mangap. Itu kalau bisa kita perbaiki untuk supaya si customer nggak terlalu berat untuk membeli partnya dan biayanya nggak terlalu membengkak. Oke, proses awal setelah kita lakukan negosiasi dan cocok dengan harga dan segala macam, kita lanjutkan prosesnya. Kita lakukan pembongkaran di seluruh bagian. Sebelumnya kita cek-cek dulu bagian barang-barang mana yang ini dan kita serah terima. Kita lakukan pembongkaran, kemudian kita lakukan pengerokan total di seluruh bagian bodi Toyota Alphard ini guys.
Dan setelah selesai proses pengerokan, yang mana kondisi mobil ini lumayan cukup parah ya, tapi maklum aja kalau untuk pemakaian di kota besar dan di Jakarta ya, kalau kita yang nabrak orang yang nabrak kita, namanya lalu lintas begitu padat, begitu ramenya, ada aja tuh drama-drama di jalan raya. Ada beberapa bagian yang dempulnya tebel, mana yang miring, segala macam. Oke, nggak apa-apa, itu insya Allah kita bisa rapikan. Proses selanjutnya yang kita lakukan yaitu kita melakukan pengamplasan rata di seluruh bagian bodinya, yang mana sudah kita pastikan benar-benar udah rapi banget, nggak ada yang ketinggalan di bagian pengerokannya. Baru kita lanjutkan proses selanjutnya, menaikkan etching primer untuk si Toyota Alphard ini. Fungsinya ini mungkin gue udah sering banget bahas sama teman-teman semua. Ini fungsinya untuk supaya lebih awet dan dia nggak cepat berkarat. Kita lakukan, kita spray di seluruh bagian bodinya, kemudian kita diamkan selama 2 hari, baru kita lanjutkan proses selanjutnya, yaitu kita menaikkan epoksi yang pertama. Nah, jadi di saat penaikan etching primernya itu kita nggak bisa langsung lakukan pendempulan ya. Alangkah baiknya kita lakukan epoksi lagi. Baru setelah itu kita lakukan pendempulan di bagian mana yang dibutuhkan, kita setel ulang lagi bodinya, baru kita lanjutkan proses selanjutnya, guys. Dan setelah selesai proses pendempulan dan kita lakukan pengamplasan di bagian bodi, kita cek lagi, kita pastikan lagi benar-benar udah rata, udah kempling rata semuanya, baru kita lakukan epoksi yang terakhir. Setelah itu baru kita pilih-pilih bagian mana yang ketinggalan, kayak bagian pori-porinya, bagian mana yang belum rata, dan itu kita pastikan lagi, kita cek ulang lagi sebelum kita menaikkan tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya kita menaikkan epoksinya yang seperti gue bilang tadi, ini epoksi yang terakhir dan kita bisa jadikan untuk base coatnya ya, karena epoksi yang terakhir kita naikkan itu bahannya bagus, berbahan PU, jadi dia halus. Setelah itu baru kita naikkan warna asli. Warna yang diminta oleh ownernya ini tetap berwarna asli Alphard ini, putih mutiara atau pearl white. Kita naikkan dulu basic warnanya, base coatnya berwarna putih solid sebanyak 3 layer saja. Setelah rata kita pastikan lagi, kalau untuk pernya kita nggak bisa diaduk di warna catnya itu karena dia nggak akan kelihatan dan nggak akan nimbul. Jadi sifat dari karakter warna ini kita bikin jadi triple coat. Baru kita naikkan mutiaranya yang terakhir itu sebanyak 3 layer. Setelah itu baru kita menaikkan pernis atau clear coat untuk Toyota Alphard ini. Jadi kalau ngecat mutiara ini memang agak sedikit ribet ya. Setelah kita naikkan warna dasarnya yang putih solid itu tadi, baru kita naikkan mutiaranya, setelah itu baru pernis. Makanya dibilang tadi triple coat. Kita pernis rata di seluruh bagian bodi Toyota Alphard ini.
Karena mobil ini dipakai buat harian dan ownernya juga nggak pengen dimodifikasi yang gimana-gimana banget. Yang penting mobil ini rapi, enak dipakai. Di bagian interiornya mana ada yang bunyi-bunyi segala macam itu dia minta dirapiin ulang semua. Bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki kita perbaiki. Oke, setelah proses pengecatannya kita pastikan rata, rapi, nggak ada kendala lagi. Kita diamkan mobil ini selama 2 minggu baru kita lakukan proses finishing. Proses pemasangan, mana yang udah kita bongkar-bongkar, mana yang udah kita buka. Kemudian kita lakukan proses mengamplas rata di seluruh bagian bodi Toyota Alphard ini. Nah, jadi setelah pengecatan itu, walaupun seflat apapun, serata apapun kita ngecat, ini juga kemarin banyak ya teman-teman yang nanya, setelah dicat, setelah dipernis itu apakah perlu diamplas ulang lagi? Kalau menurut gua untuk hasil yang benar-benar maksimal banget, itu perlu. Karena walaupun kita pakai spray boot, ya minimal pasti adalah pasir atau apa sedikit itu pasti ada, pasti itu udah pasti banget karena udara atau apalah ya. Nah kita lakukan pengamplasan karena kita udah bikin flat, udah bikin dari awalnya itu memang udah rata bagus, jadi pengamplasannya nggak perlu amplas yang terlalu kasar. Kita bisa mulai amplas nomor 2000, kemudian gua ulang pakai 2500, kemudian baru 5000. Setelah itu baru kita lakukan pemolesan, proses cutting untuk Toyota Alphard ini baru naik tingkat selanjutnya makin halus supaya hasilnya benar-benar maksimal banget. Dan inilah hasil dari restorasi Toyota Alphard Gen 2 yang awal kondisinya seperti kalian lihat lumayan kusut. Sekarang udah rapi banget, udah klimis banget semuanya. Dan seperti gue bilang mobil ini dipakai harian. Di bagian bumper depan udah nggak ada yang mangap-mangap. Bumper belakang kemarin memang kebetulan kita ganti karena udah nggak bisa dipertahankan. Karena udah kusut banget menurut gue. Jadi mobil ini cuman direstorasi total, dikerok, dicat ulang, velgnya tetap berwarna ini, kita rapiin ulang aja. Kemudian kemarin di bagian lampu juga, ini udah kuning banget ya, kita coba rapiin lagi, kita pernis ulang. Jadi menurut gue udah lumayan cukup oke. Mudah-mudahan dengan hasil begini, customer bisa puas melihat hasilnya. Mobil bisa dipakai kemana-mana, udah nyaman, udah enak. Nah untuk segi interior, kata si sang owner, mungkin akan dipending dulu. Karena menurut gue memang harus juga ya, harus diganti karena dalam interiornya ini berwarna biru dan bahannya juga udah banyak yang robek, banyak yang ya udah nggak layak pakai lah. Tapi bagian-bagian yang mana di bagian atas sunroof itu kemarin bunyi-bunyi, itu udah kita rapiin. Jadi gimana nih menurut kalian hasil dari restorasi Toyota Alphard Gen 2 ini? Apakah oke, apakah keren? Kalian bisa isi di kolom komentar. Dan gua rasa cukup dulu untuk video kali ini. Gua Andra dari Platinum Auto Workshop pamit undur diri. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Platinum Auto Workshop, one stop modification. Wassalam and see ya.